Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini akan membahas materi SKB CPNS dosen Kemendikbudristek 2021, yaitu tentang hak dan kewajiban dosen. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tanda loncengnya ya. Oke teman-teman, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah tentang kewajiban dosen. Jadi pada video kali ini ada 31 poin kewajiban dosen yang teman-teman bisa pelajari dan pahami. Siapa tahu muncul pada soal SKB CPNS Kemendikbudristek. Nah, kewajiban yang pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, perguruan tinggi, dan program studi. Yang keempat, menyimpan rahasia perguruan tinggi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan tercela. Yang keenam, bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik, serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain. 8. Memegang teguh rahasia jabatan, serta tidak menyalahgunakan jabatan. 9. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya. Yang ke-10, menghormati sesama dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat. 11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi. Ke-12, bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa. Ke-13, mengikuti, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya. Ke-14, mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di perguruan tinggi. Ke-15, segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah atau perguruan tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. 16. Mentaati ketentuan jam kerja. Ke-17, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. Ke-18, menggunakan dan memelihara barang-barang milik perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya. 19, memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing. Ke-20, bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya. 21, membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya. 22. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior. 23. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya. 24. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan karirnya. 25. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. 26. Berpakaian rapi dan sopan, serta bersikap dan bertingkah laku sopan, santun terhadap masyarakat sesama dan terhadap atasan. 27. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat. 28. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat. 29. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. 30. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang. Dan yang terakhir, yang ke-31, memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.
Oke teman-teman, selanjutnya tentang hak dosen. Pada video kali ini akan membahas 10 hak dosen. Yang pertama, bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan. Yang kedua, melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, memperoleh pembinaan dari lembaga, perguruan tinggi, dan program studi. Yang kelima, memperoleh kesejahteraan yang layak. Yang keenam, mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif. Yang ketujuh, menggunakan fasilitas yang tersedia. 8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku. Kesembilan, menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya. Dan yang terakhir yang ke-10, memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi, serta memupuk kesetiaan terhadap perguruan tinggi. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Ada 4 poin. Yang pertama, mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di perguruan tinggi. Yang kedua, menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing. Dan yang keempat, menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya. Pertanyaannya, yang termasuk kewajiban dosen adalah apakah A 1, 2, dan 3, B 2, 3, dan 4, C 1, 2, dan 4, ataukah D 1, 3, dan 4? Ya, silahkan bagi teman-teman yang ingin mencoba menjawab dari soal ini, silahkan pause dulu videonya dan kemudian coba menjawab apakah A, B, C, atau D dari pertanyaan yang termasuk kewajiban dosen. Jika teman-teman sudah menjawab, maka selanjutnya kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke pembahasan soal. Ya, dari poin 1, 2, 3, dan 4, poin kedua, menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan hak dosen. Sedangkan poin 1, 3, dan 4 benar merupakan kewajiban dosen. Jadi jawaban yang benar dari pertanyaan yang termasuk kewajiban dosen adalah yang tidak ada nomor 2-nya, yaitu 1, 3, dan 4. Yang benar adalah D, 1, 3, dan 4. Bagi teman-teman yang mencoba menjawab dan jawabannya benar, saya ucapkan selamat. Dan bagi yang belum tepat, tetap semangat dan terus belajar. Jangan pernah menyerah untuk tetap berusaha, belajar, dan berdoa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini tentang hak dan kewajiban dosen. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.